saya hormati Bapak As'ad STHI MPD dan yang saya banggakan teman-teman kelas F8B. Perkenalkan, nama saya Nurul Kasana dengan nomor NPM 20212150119 akan menyampaikan 3 materi yang telah diberikan oleh Pak As'ad. Yang pertama ada etika Islam dalam demokrasi dan penegakan hukum. Etika Islam memberikan fondasi moral yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi dan penegakan hukum. Dalam Islam, demokrasi bukanlah semata-mata sistem politik barat, melainkan konsep yang sangat dekat dengan nilai-nilai musyawarah atau syura, keadilan atau adl, dan ketertiban masyarakat dalam pengambilan keputusan. Musyawarah adalah salah satu prinsip penting yang disebutkan dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38, di mana umat diajarkan untuk bermusyawarah dalam urusan bersama. Ini adalah bentuk awal dari demokrasi Islam, di mana kepemimpinan tidak bersifat otoriter tetapi inklusif dan partisipatif. Islam juga menetapkan kriteria kepemimpinan yang sangat ketat. Pemimpin dalam Islam harus memiliki integritas moral dan spiritual yang tinggi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki pengetahuan yang cukup atau berilmu, adil dalam mengambil keputusan, dan mampu melayani umat dengan ikhlas. Dalam sejarah Islam, khalifah seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab menjadi contoh kepemimpinan yang mengedepankan keadilan, kesederhanaan, dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Pemimpin bukan sekedar tokoh politik, tapi juga penanggung jawab moral dan sosial umat. Syarat-syarat pemimpin dalam Islam meliputi kualitas rohani dan akhlak, bukan hanya administratif atau teknis. Islam mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki amanah atau dapat dipercaya, fatonah, cerdas, tablik, komunikatif, dan sidik, jujur. Tanpa nilai-nilai ini, kepemimpinan akan membawa pada penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan ketidakadilan. Dalam konteks penegakan hukum, Islam menegaskan bahwa keadilan adalah prinsip utama yang tidak boleh ditawar. Hukum harus ditegakkan secara konsisten tanpa pandang bulu terhadap status sosial, ekonomi, atau kekuasaan seseorang. Hal ini tercermin dalam sabda Rasulullah SAW. Seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, supremasi hukum harus dijaga secara mutlak. Lebih jauh, Islam sangat menolak bentuk radikalisme dan kekerasan atas nama agama. Radikalisme agama dan negara sering muncul karena penyalahgunaan ayat-ayat agama secara sempit dan tidak kontekstual. Padahal, Islam mengajarkan kedamaian, toleransi, dan kebijaksanaan dalam berdakwah serta dalam interaksi sosial. Dalam negara demokratis, umat Islam harus mampu hadir sebagai kelompok yang mendorong dialog untuk menjembatani perbedaan dan menjadi teladan dalam etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi yang selanjutnya, yang kedua, ada pembinaan akhlak dalam kehidupan. Akhlak memiliki posisi sentral dalam ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah menyatakan bahwa salah satu tujuan utama diutusnya beliau adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan akhlak bukanlah aspek tambahan dalam Islam,
melainkan inti dari seluruh praktik keislaman. Tanpa akhlak yang baik, ibadah dan ilmu tidak akan membuahkan manfaat sosial yang signifikan. Urgensi akhlak dalam kehidupan sangat penting, karena akhlak adalah cerminan keimanan. Seseorang bisa dinilai keimanannya dari perilaku dan sikap sehari-harinya. Akhlak menciptakan keharmonisan sosial, mengurangi konflik, serta membangun rasa saling percaya dan menghargai antar manusia. Dalam masyarakat yang berakhlak, interaksi sosial berlangsung dengan penuh etika, tanggung jawab, dan keadilan. Pembagian akhlak dalam Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama ada akhlak mahmudah, terpuji, dan akhlak madmumah, tercela. Akhlak terpuji seperti jujur, sabar, dan rendah hati, dermawan, dan amanah merupakan nilai-nilai yang harus dipelihara setiap individu. Sebaliknya, akhlak tercela seperti hasad, sombong, dendam, dan ria harus dihindari karena dapat merusak diri dan masyarakat. Pembinaan akhlak bertujuan untuk menanamkan akhlak mahmudah dan memberantas akhlak mazmumah secara bertahap dan sistematis. Faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan akhlak mencakup pendidikan, lingkungan keluarga, lingkungan sosial, media, serta keteladanan. Pendidikan yang tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga afektif dan spiritual akan menghasilkan pribadi yang berkarakter. Keluarga sebagai madrasah pertama memiliki peranan penting dalam menanamkan nilai-nilai moral. Di era digital ini, media juga sangat besar pengaruhnya terhadap akhlak, sehingga selektivitas dalam mengakses informasi menjadi penting. Metode pembinaan akhlak dalam Islam sangat beragam, mulai dari pendidikan langsung, keteladanan, pembiasaan, hukuman, dan penghargaan, serta pendekatan spiritual. Islam menekankan pentingnya keteladanan atau uswah hasanah, karena anak-anak dan masyarakat cenderung meniru perilaku pemimpin, guru, dan tokoh panutan. Oleh karena itu, pembinaan akhlak adalah tugas kolektif, mulai dari individu, keluarga, lembaga pendidikan, hingga pemerintah dalam menciptakan masyarakat madani yang berakhlak mulia. Kekerasan selanjutnya, materi yang ketiga ada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam. Kekerasan seksual adalah pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan agama. Islam sebagai agama yang sangat menjunjung tinggi kehormatan dan kesucian seseorang, memberikan perhatian besar terhadap perlindungan terhadap kekerasan seksual. Dalam Al-Quran dan hadis terdapat banyak peringatan dan larangan terhadap tindakan yang menjurus pada pelecehan seksual, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Quran Surat An-Nur ayat 30-31 menjadi dasar penting yang menekankan kepada laki-laki dan perempuan untuk menjaga pandangan dan aurat mereka sebagai bentuk pengendalian diri dan penghormatan terhadap orang lain. Dalam hadis, Rasulullah juga memperingatkan umat agar tidak mendekati zina dan tidak menyentuh orang lain tanpa hak. Ini adalah bentuk perlindungan preventif yang sangat ditekankan dalam Islam. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dikenal dalam hukum Islam antara lain pelecehan verbal yaitu godaan, hinaan, ajakan tidak senonoh. Selanjutnya ada pelecehan fisik, yaitu sentuhan tanpa izin. Ada eksploitasi
eksploitasi seksual atau pemaksaan hubungan, serta pemerkosaan pemerkosaan. Semua bentuk ini dilarang keras dan pelakunya akan dikenai sanksi tegas sesuai tingkat pelanggarannya. Sanksi bagi pelaku kekerasan seksual dalam Islam sangat berat, mulai dari cambuk, pengasingan sosial, hingga hukuman mati. Tergantung pada bukti dan tingkat kejahatannya. Hal ini menunjukkan keseriusan Islam dalam menjaga martabat dan keamanan masyarakat, terutama kaum perempuan dan anak-anak. Namun, penanganan saja tidak cukup tanpa pencegahan. Islam menekankan tindakan preventif yang meliputi pendidikan seksual berbasis nilai, penanaman kesadaran akhlak sejak dini, penguatan kontrol sosial, serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendidik. Tindakan preventif ini harus melibatkan peran keluarga, sekolah, masyarakat, serta negara. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan sistem hukum dan peradilan yang berpihak pada korban serta mempermudah akses bantuan dan pemulihan. Dalam masyarakat Islam yang ideal, kekerasan seksual seharusnya menjadi isu yang sangat diperhatikan dan dicegah sejak akar. Islam menempatkan perempuan dan laki-laki sebagai mitra dalam membangun peradaban, bukan objek atau pelampiasan nafsu. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual menjadi bagian dari perwujudan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam atau rahmatan lil alamin. Cukup sekian materi yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.